Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat dan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah agar kita senantiasa bisa beraktivitas bagaimana mestinya. Nah, hari ini kalau kalian itu Pak Uda, berarti kalian akan belajar tematik. Untuk video kali ini kita akan belajar muatan ilmu pengetahuan alam. Nah, setelah melaksanakan penilaian akhir tema, maka saatnya sekarang kalian masuk di tema baru, ya. Kalau sebelumnya belajar tentang organ gerak hewan dan manusia, maka di tema 2 ini kalian akan belajar yang merupakan salah satu ciri juga dari makhluk hidup, yakni bernafas. Nah, temanya adalah udara bersih bagi kesehatan, ya. Oke, silakan disimak dengan baik dan diperhatikan. Kenapa? Karena materi ini sangat penting sekali karena membahas apa yang ada dalam tubuh kita sendiri. Oke. Di subtema pertama ini kita akan belajar bagaimana sih tubuh makhluk hidup itu mengolah udara bersih. Makhluk hidup apa saja yang akan kita bahas? Tentunya kita akan bahas manusia dan hewan. Ya, untuk hewannya kita akan pelajari banyak hal, banyak jenis hewan. Yang pertama ada cacing. Ya, yang kedua ada golongan amfibi. Ya, yang ketiga ada golongan aves atau unggas. Yang keempat ada golongan reptil atau nanti kita akan bahas contohnya kadal, ya. Ada juga kita akan bahas tentang hewan serangga atau insekta, ya. Dan yang terakhir yang selanjutnya kita masih ada lagi, yakni hewan jenis Pisces atau ikan, dan yang terakhir adalah jenis hewan mamalia. Oke, silakan disimak dengan baik, diperhatikan karena materinya cukup banyak, maka harus diperhatikan dengan seksama, ya. Karena hewan-hewan yang Pak udah sebutkan tadi itu organ dan cara bernafasnya berbeda-beda. Oke. No skip, jangan langsung dilihat di akhir, tapi simak mulai dari awal hingga akhir dengan seksama. Oke, let's go. Hewan pertama yang akan kita bahas adalah cacing. Nah, bagaimana cacing bernafas? Cacing bernafas dengan permukaan kulitnya. Kenapa? Karena di permukaan kulitnya terdapat serabut benang halus yang sangat tipis yang disebut sebagai kutikula. Kutikula inilah yang membantu cacing untuk bernafas. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa menyimak video berikut ini. Cacing. Udara masuk melalui kulit. Oksigen diikat oleh darah di pembuluh darah. Karbon dioksida keluar melalui kulit. Oke, setelah kalian tahu bagaimana cacing bernafas, hewan kedua yang akan kita bahas adalah jenis hewan serangga. Serangga adalah hewan berkaki 6. Nah, serangga ini bernafas menggunakan organ yang disebut sebagai trakea atau corong udara. Bagaimana serangga atau salah satunya yaitu belalang itu bernafas? Silakan simak video berikut ini. Belalang. Udara masuk melalui spirakel. Udara mengalir ke trakea. Kemudian udara mengalir ke trakeola. Terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida di trakeola. Karbon dioksida mengalir ke trakea. Karbon dioksida keluar melalui spirakel. Oke, menarik bukan bagaimana hewan-hewan serangga atau insekta itu bernafas? Nah, hewan yang ketiga yang akan kita bahas adalah jenis hewan reptil atau disebut juga dengan hewan melata. Nah, hewan melata yang akan kita bahas di sini adalah kadal.
Bagaimana kadal bernafas? Organ apa yang dimilikinya? Yuk kita simak video berikut ini. Kadal. Udara masuk melalui hidung. Udara mengalir ke tenggorokan. Kemudian, udara mengalir menuju paru-paru. Terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida di pembuluh darah pada alveolus. Karbon dioksida mengalir ke tenggorokan. Karbon dioksida keluar melalui hidung. Keren bukan? Nah, selanjutnya kita akan membahas jenis hewan amfibi atau hewan yang mampu hidup di air maupun di darat. Nah, hewan yang akan kita bahas adalah katak. Bagaimana katak bernafas dan organ apa saja yang dimiliki katak untuk bernafas? Mari kita simak video berikut ini. Katak. Udara masuk melalui hidung. Udara mengalir ke rongga mulut. Kemudian, udara mengalir menuju paru-paru. Terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida di pembuluh darah pada alveolus. Karbon dioksida mengalir ke rongga mulut. Karbon dioksida keluar melalui hidung. Nah, keren bukan ya? Nah, selanjutnya kita akan bahas hewan dari golongan Pisces atau ikan. Nah, ikan punya organ khusus untuk bernafas yang kita sebut sebagai insang. Ya, bagaimana ikan bernafas dengan insang? Kita simak video berikut ini. Ikan. Air masuk melalui mulut. Air mengalir ke insang. Oksigen dalam air diikat oleh darah di pembuluh darah pada insang. Karbon dioksida dikeluarkan bersama air melalui insang. Oke, bagaimana? Keren bukan? Nah, selain itu kita juga masih punya jenis hewan dari golongan unggas atau aves atau juga burung, ya, yang memiliki organ unik yang digunakan untuk bernafas, terutama saat terbang, yakni disebut sebagai pundi-pundi udara. Bagaimana hewan golongan burung ini bernafas? Silakan simak video berikut ini. Burung. Udara masuk melalui hidung. Udara mengalir ke tenggorokan. Sebagian udara mengalir ke paru-paru dan sebagian ke kantong udara. Terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida di pembuluh darah pada alveolus dalam paru-paru. Karbon dioksida mengalir ke tenggorokan. Karbon dioksida keluar melalui hidung. Oke, hewan yang terakhir yang akan kita bahas adalah hewan dari golongan mamalia. Bagaimana hewan-hewan mamalia ini bernafas? Sekali lagi kita simak video berikut ini. Kucing. Udara masuk melalui hidung. Udara mengalir ke tenggorokan. Kemudian, udara mengalir menuju paru-paru. Terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida di pembuluh darah pada alveolus. Karbon dioksida mengalir ke tenggorokan. Karbon dioksida keluar melalui hidung. Nah, keren-keren bukan hewan-hewan di sekitar kita ini bernafasnya? Nah, hewan ini ada macam-macam bukan? Nah, organ pernafasan dan cara bernafasnya pun juga berbeda-beda. Sebenarnya apa sih yang membuat mereka itu bernafas dengan cara yang berbeda dan dengan organ yang berbeda? Jawabnya adalah karena pengaruh tempat tinggal mereka. Ya, hewan yang tinggal di darat dan di air tentunya memiliki organ dan cara bernafas yang berbeda. Begitupun juga hewan yang biasa terbang di angkasa
maka juga punya organ khusus agar mampu bernafas dengan baik meskipun sedang terbang. Sampai sini paham bukan?